pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Ustadz Menjawab. Pak Kiai, kita lanjutkan ke pertanyaan kedua ini dari pemirsa Gapai Kemuliaan. Pak Kiai, bagaimana jika kita punya hutang, sudah berbagai usaha untuk melunasinya, tapi yang bersangkutan tidak berhasil ditemukan dan ahli warisnya juga tidak ada? Apakah bisa saya alihkan dengan bersedekah sebesar nilai hutang saya dan diniatkan pahalanya untuk yang memberi hutang? Ini pertanyaan yang sangat menarik nih. Dulu waktu saya ngaji itu, guru saya cerita itu dengan dua opsi. Ya, dulu waktu ngaji di Mesir itu ada kasus seperti itu. Jadi guru saya itu memberikan dua opsi, Mila. Opsi yang pertama adalah opsi sedekah. Opsi yang kedua adalah opsi menjaga, melestarikan dan menumbuh kembangkan harta orang. Yang pertama konsep sedekah, ini banyak dilakukan oleh orang. Jadi kalau kita misalnya punya hutang sama orang, 5 tahun, kemudian kita ingin melunasi, begitu 5 tahun kita cari orangnya tidak ada. Maka yang terbaik adalah menunggu sampai 1 tahun. 1 tahun dia umumkan, dia cari orang itu. Setelah 1 tahun ternyata dia tidak mendapatkan orang tadi, maka dia sedekahkan atas nama orang tersebut. Kalau nanti orang tersebut datang menagih, dia sudah katakan, saya sudah mencari Anda dengan sekuat kemampuan saya dan sudah saya sedekahkan dan harta itu sudah tidak lagi bisa ditarik karena sudah habis bentuknya. Itu selesai di situ, maka itu urusan pahala kepada Allah. Yang kedua, guru saya menjawab dengan sebuah hadis. Waktu itu kebetulan sedang ngaji Riyadhus Shalihin. Itu ada orang yang kemudian mampu menggerakkan batu yang menutup gua. Itu disampaikan bahwa orang yang terakhir berdoa meminta kepada Allah agar batu itu digeser, itu dengan menjaga amanah dan menghilangkan hasut kan. Ada pekerja yang bekerja sama dia, upahnya tidak diambil. Itu kan berarti harta orang. Kan sama toh, saya punya hutang sama Mila, berarti ketika saya sudah mau membayar, itu kan hak Anda. Maka kemudian karena orang yang nggak ada, dia investasikan itu. Dari mulai ayam, kambing, sapi, unta, sampai jumlahnya 1 gunung kan. Hingga satu hari orangnya datang dan meminta hartanya dan dia ceritakan apa yang terjadi dan orang ini betul-betul tidak tahu terima kasih. Diambil semuanya tanpa sisa sedikit pun. Dan itu dia lepaskan dengan apa itu? Dengan kelapangan hati. Bahwa apa yang harus saya sesali? Bukankah itu berangkat dari harta orang lain, bukan harta saya? Bukankah dulu saya berpikir untuk kebaikan dia? Hanya saja saya tidak pernah membayangkan kalau saya investasikan uang yang kecil sekarang menjadi harta yang luar biasa. Lepaskan. Itu pahalanya besar. Nah, tapi tidak mudah. Jangan sampai nanti ketika uangnya, hutangnya 5 juta, dia ikhlaskan. Begitu dia investasikan jadi 5 triliun. Tidak mudah melepas. Tapi seandainya itu yang terjadi, itu baik sekali. Jadi kalau dia ini harta orang, dia ingat. Seperti konsep mudorobah dalam Islam. Mudorobah itu adalah bertemunya orang pemilik modal dengan manajer investasi. Maka dia akan mengambil upah yang pantas ketika dia memanage investasi ini. Kalau dia misalnya bergerak dalam industri tertentu, berapa gaji yang pantas untuk dia ambil setiap bulannya, dia ambil. Sebagai hak dia, ya sebagai manajer kan, sebagai pelaksana, sebagai direktur. Tetapi dia harus tahu itu hartanya orang. Nanti begitu datang orangnya ketemu, dia investasikan. Nah, keuntungan yang ada itu harus pengembangan usaha. Atau kemudian disedekahkan kepada orang, tapi pokoknya dia pertahankan dengan surat, tapi ini ya bermaterai bahwa ini bukan harta saya, ini hartanya si fulan. Kalau nanti satu hari ada ahli waris yang bisa membuktikan bahwa dia adalah anak cucu dari si fulan, maka harta ini harus diserahkan sepenuhnya. Simpan itu dalam berangkas atau di notaris atau di pengacara atau dimanapun yang bisa menjadi sarana untuk penjagaan amanah, itu adalah sesuatu yang sangat mulia. Masya Allah. Pak Kiai, misal nih, ini misal kondisinya itu tadi ya seperti yang disampaikan oleh salah satu penanya. Sudah 1 tahun dicari nggak ada, sudah disedekahkan. Tapi tiba-tiba muncul ini, tetap meminta haknya. Iya, karena ketika dia meminta haknya, itu dalam fikih kita kiaskan ke bab al-luqotoh. Jadi kalau luqotoh itu barang temuan kan. Setelah 1 tahun dia tidak punya kewajiban lagi kan untuk mengumumkan dan kemudian selesai tanggung jawab dia. Ketika dia merasa tidak mampu menjaga harta ini, maka dia sedekahkan. Karena secara dohir dia sudah tidak bisa menemukan orang ini.
Dan perlu lagi pengembangannya adalah untuk mencari orang hari ini. Kan sebetulnya lebih mudah. Lebih mudah. Daripada di masa lalu. Artinya toleransi selama 1 tahun dan dilakukannya secara benar. Dia memasang iklan, pamflet, atau dia mencari di tempat di mana orang itu terakhir kali berdomisili dan sebagainya. Setelah 1 tahun dia lakukan. Saya pikir di era modern ini sudah cukuplah bukti integritas orang tersebut untuk menunaikan kewajibannya kepada orang yang berhak untuk menerima haknya. Oke, tapi misalnya tadi Pak Kiai datang kemudian, oh saya sudah menyedekahkan uang Anda karena saya berusaha mencari nggak ada. Tapi nggak, saya tetap mau hak saya untuk dikembalikan. Apakah kita boleh untuk tetap kekeh bahwa? Ya, kita boleh untuk kekeh dan kita harus kemudian bersiap dengan konsekuensi hukumnya. Jadi ketika mau melakukan sedekah, ini kan saya menjawab dari perspektif fikih, bukan menjawab dari perspektif hukum negara. Kalau itu menjadi hukum negara, maka itu harus diperhatikan rambu-rambunya. Dan ini tentu terkait bukan hutang yang 1 juta kan. Misalnya ini hutang nominalnya usaha, nominalnya besar, itu tentu juga tidak serta-merta harus disedekahkan. Ini mungkin pertanyaan orang ini terkait dengan hutang piutang secara personal. Mungkin dalam range 5-10 juta, kemudian tidak bisa dicari kan gitu. Oke. Pak Kiai, ini kita masih ada satu pertanyaan lagi sebenarnya. Nanti kita akan bahas di segmen berikutnya. Kita akan coba bacakan ya pertanyaannya ya. Ini dari salah satu pemirsa. Pak Kiai, ketika saya sedang sholat, anak saya yang masih balita menghampiri dan bergelantungan di punggung saya. Agar tidak jatuh, apakah boleh saya sholat sambil menggendong anak? Bagaimana cara mengedukasi anak tentang sholat sejak dini? Nah, nanti kita akan bahas ya pemirsa di segmen berikutnya. Jangan kemana-mana, tetap di Gapai Kemuliaan.